Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fikriansyah dengan NPM 2314011033. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah kerja dalam motor bakar. Latar belakang. Motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan siklus pembakaran dalam 4 langkah piston. Ini adalah jenis mesin yang paling umum digunakan dalam kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Berikut adalah langkah-langkah siklus 4 tak. Ada langkah hisap, ada langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Siklus ini berulang secara terus-menerus menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan mesin-mesin 4 tak dikenal karena efisiensi dan emisi yang lebih bersih dibandingkan dengan mesin 2 tak. Berikut adalah penjelasan masing-masing langkah yang ada dalam motor bakar. Yang pertama, ada langkah hisap. Langkah hisap pada motor bakar dimulai ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, menciptakan vakum dalam silinder. Katup masuk terbuka, memungkinkan campuran udara bahan bakar atau udara saja untuk mesin diesel masuk ke dalam silinder. Langkah ini berakhir ketika piston mencapai titik mati bawah dan katup masuk mulai menutup. Yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi adalah tahap kedua dalam siklus kerja mesin motor bakar yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan dan suhu campuran udara bahan bakar untuk mesin bensin atau udara saja untuk mesin diesel di dalam silinder. Berikut adalah penjelasan detailnya. Posisi piston dan katup. Langkah kompresi dimulai saat piston berada di posisi titik mati bawah dan bergerak naik menuju titik mati atas. Katup masuk dan katup buang. Kedua katup ini tertutup rapat selama langkah ini untuk memastikan tidak ada gas yang keluar atau masuk. Pergerakan piston dan meningkatnya tekanan. Saat piston bergerak naik, volume ruang di dalam silinder berkurang sehingga campuran udara bahan bakar atau udara yang ada di dalam silinder dimanfaatkan. Akibatnya tekanan dan suhu campuran tersebut meningkat secara signifikan yang sangat penting untuk langkah pembakaran selanjutnya. Kondisi akhir langkah kompresi. Ketika piston mencapai titik mati atas, campuran udara bahan bakar atau udara berada dalam kondisi tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Pada mesin bensin, busi akan menyala untuk memulai pembakaran pada langkah berikutnya. Sedangkan pada mesin diesel, suhu tinggi akibat kompresi akan cukup untuk menyalakan bahan bakar yang disemprotkan. Berikutnya adalah langkah usaha. Juga dikenal sebagai langkah pembakaran atau tenaga. Adalah tahap ketiga dalam siklus kerja mesin motor bakar. Pada langkah ini, energi dari pembakaran bahan bakar digunakan untuk menghasilkan tenaga mekanis yang menggerakkan piston dan akhirnya mesin. Posisi piston dan katup. Piston langkah usaha dimulai ketika piston berada di titik mati atas setelah langkah kompresi selesai. Katup masuk dan katup buang. Kedua katup tetap tertutup rapat untuk memastikan tekanan maksimum saat pembakaran terjadi. Kedua, proses pembakaran. Pada mesin bensin, busi memicu percikan api yang menyalakan campuran udara bahan bakar yang telah dikompresi. Pada mesin diesel, bahan bakar disemprotkan ke udara panas yang sudah dikompresi, menyebabkan pembakaran spontan tanpa perlu busi. Pergerakan piston. Pembakaran campuran menghasilkan ekspansi cepat gas di dalam silinder yang mendorong piston ke bawah dengan kuat. Dari titik mati atas ke titik mati bawah, gerakan turun piston ini adalah yang menghasilkan tenaga mekanis untuk menggerakkan poros engkol dan akhirnya roda kendaraan. Selanjutnya adalah langkah buang. Langkah buang adalah tahap keempat dalam siklus kerja mesin motor bakar yang bertujuan untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran dari dalam
silinder. Berikut adalah penjelasan langkah buang. Posisi piston dan katup. Piston langkah buang dimulai ketika piston berada di titik mati bawah setelah langkah usaha selesai dan mulai bergerak ke arah titik mati atas. Katup buang. Katup buang terbuka untuk memungkinkan gas hasil pembakaran keluar dari silinder. Katup masuk. Katup masuk tetap tertutup untuk mencegah campuran udara bahan bakar baru masuk ke dalam silinder. Pengeluaran gas. Ketika piston ketika piston ber, ketika piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, volume ruang dalam silinder berkurang sehingga gas hasil pembakaran terdorong keluar melalui katup buang yang terbuka. Proses ini membantu membersihkan silinder dari gas buang sehingga silinder siap untuk langkah hisap berikutnya. Akhir langkah buang. Langkah buang berakhir ketika piston mencapai titik mati atas dan katup buang mulai menutup. Setelah katup buang tertutup, siklus dimulai lagi dengan langkah hisap. Kesimpulan dari semua langkah kerja dalam siklus mesin motor bakar adalah sebagai berikut. Langkah hisap. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, katup masuk, terbuka dan campuran udara bahan bakar atau udara saja masuk ke dalam silinder. Langkah kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, memanfaatkan campuran udara bahan bakar atau udara dengan kedua katup tertutup, sehingga tekanan dan suhu meningkat. Langkah usaha pembakaran pada titik mati atas, campuran bahan bakar dibakar oleh busi atau tekanan, menghasilkan ekspansi gas yang mendorong piston ke titik mati bawah, menghasilkan tenaga mekanis. Langkah buang. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, katup buang terbuka dan gas hasil pembakaran dikeluarkan dari silinder untuk mempersiapkan siklus berikutnya. Siklus ini berulang secara terus-menerus untuk menggerakkan mesin dan menghasilkan tenaga. Sekian penjelasan saya tentang langkah-langkah kerja motor bakar. Bila ada kurang atau kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Iqbal Fikriansyah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fikriansa dengan NPM 2314071033. Kali ini saya akan mempresentasikan pengertian motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran internal yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston langkah. Ini meliputi langkah hisap dan langkah buang yang terjadi dalam satu putaran poros engkol. Jenis mesin ini dikenal karena efisiensi dan tenaga yang dihasilkan. Berikutnya adalah prinsip-prinsip kerja motor bakar 2 tak. Yang pertama adalah langkah hisap dan kompresi. Pada saat piston bergerak naik, campuran bahan bakar dan udara dihisap melalui saluran masuk. Piston terus bergerak naik hingga menekan campuran bahan bakar dan udara, meningkatkan tekanan dan suhunya. Yang kedua ada pembakaran dan ekspansi. Busi memicu pembakaran campuran. Bahan bakar dan udara menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke bawah. Tekanan gas hasil pembakaran menyebabkan piston bergerak turun, menghasilkan tenaga putaran pada poros engkol. Yang ketiga, buang dan hisap. Piston bergerak ke bawah, membuka saluran buang, dan mendorong gas buang keluar. Pada saat yang bersamaan, campuran bahan bakar dan udara baru dihisap melalui saluran masuk. Proses ini berulang secara berkelanjutan. Berikutnya adalah kelebihan motor bakar 2 tak. Yang pertama, efisiensi bahan bakar. Mesin 2 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar persatuan bahan bakar dibandingkan dengan mesin 4 tak. Hal ini karena proses pembakaran dan pengeluaran gas buang terjadi dalam satu putaran poros engkol. Yang kedua, ringan dan kompak. Mesin 2 tak memiliki lebih sedikit komponen dibandingkan dengan mesin 4 tak, sehingga lebih ringan dan kompak. Ini membuat ideal untuk aplikasi di mana ukuran dan berat menjadi pertimbangan penting. Selanjutnya yang ketiga, torsi tinggi. Mesin 2 tak menghasilkan torsi yang lebih tinggi pada putaran rendah, sehingga memberikan akselerasi yang lebih cepat. Hal ini menjadikan pilihan populer untuk kendaraan seperti sepeda motor dan perahu. Selanjutnya, yang keempat adalah responsif. Mesin 2 tak memiliki lag dalam respon terhadap perubahan pedal gas, membuat sangat responsif terhadap perubahan beban dan kecepatan. Kecepatan putaran lebih tinggi dan akselerasi lebih cepat. Berikutnya adalah kekurangan motor bakar 2 tak. Yang pertama, emisi tinggi. Mesin 2 tak cenderung menghasilkan emisi yang lebih tinggi, terutama hidrokarbon dan karbon monoksida. Hal ini karena proses pembakaran tidak seefisien mesin 4 tak dan sering terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Yang kedua adalah konsumsi oli yang tinggi. Mesin 2 tak membutuhkan oli yang dicampur dengan bahan bakar untuk melumasi komponen bergerak. Campuran oli dan bahan bakar dapat menyebabkan penumpukan karbon dan kotoran pada bagian mesin yang dapat mengurangi kinerja dan meningkatkan konsumsi oli. Perawatan yang lebih kompleks. Mesin 2 tak membutuhkan perawatan yang lebih sering dan rumit dibandingkan dengan mesin 4 tak. Karburator dan sistem pelumasan perlu dirawat secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Selanjutnya adalah komponen utama motor bakar 2 tak. Yang pertama ada silinder, yang dimana ia adalah ruang tempat piston bergerak dan proses pembakaran terjadi. Silinder terbuat dari logam yang tahan panas dan tekanan. Selanjutnya ada piston, komponen bergerak yang bergerak naik turun dalam silinder. Piston terhubung ke poros engkol melalui batang penghubung. Selanjutnya ada poros engkol, komponen yang mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi. Poros engkol terhubung ke roda gigi transmisi dan memberikan tenaga ke roda. Selanjutnya adalah batang penghubung.
Komponen yang menghubungkan piston ke poros engkol. Batang penghubung memungkinkan piston bergerak naik turun sambil memutar poros engkol. Berikutnya adalah sistem pelumasan motor bakar 2 tak. Yang pertama, campuran oli dan bahan bakar. Sistem pelumasan pada mesin 2 tak menggunakan oli yang dicampur dengan bahan bakar. Campuran ini disemprotkan ke dalam silinder dan melumasi komponen yang bergerak. Selanjutnya ada pompa oli. Pompa oli mencampur oli dengan bahan bakar sebelum masuk ke silinder. Rasio campuran oli dan bahan bakar dapat diatur sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah pelumasan komponen bergerak. Oli yang tercampur dengan bahan bakar memercik ke komponen yang bergerak seperti piston, batang penghubung, dan poros engkol, memberikan pelumasan yang dibutuhkan. Selanjutnya, bahan bakar yang digunakan pada motor bakar 2 tak. Yang pertama, bensin. Bensin adalah bahan bakar yang paling umum digunakan pada mesin 2 tak. Bensin memiliki tingkat oktana yang lebih tinggi dibandingkan dengan solar, sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Selanjutnya adalah oli. Oli dicampurkan dengan bensin untuk melumasi komponen yang bergerak pada mesin 2 tak. Oli yang digunakan harus sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Selanjutnya adalah campuran bahan bakar. Campuran bahan bakar untuk mesin 2 tak biasanya menggunakan rasio oli dan bensin yang spesifik. Rasio ini harus dijaga agar pelumasan optimal dan mencegah kerusakan pada mesin. Nah, selanjutnya adalah aplikasi motor bakar 2 tak. Aplikasi motor bakar 2 tak ada pada sepeda motor, perahu, mesin rumput, generator, gergaji mesin, mesin model, pompa air, mesin pesawat. Selanjutnya adalah perawatan dan servis motor bakar 2 tak. Selanjutnya ada perawatan dan servis motor bakar 2 tak. Oke, yang pertama adalah pergantian oli dan bahan bakar. Pergantian oli dan bahan bakar secara berkala sangat penting untuk menjaga kinerja mesin 2 tak. Oli yang sudah lama akan kehilangan kemampuannya untuk melumasi dan dapat menyebabkan kerusakan mesin. Yang kedua adalah pembersihan karburator. Karburator merupakan komponen penting dalam mesin 2 tak. Pembersihan karburator secara berkala akan memastikan aliran bahan bakar dan udara yang optimal, meningkatkan kinerja mesin. Selanjutnya adalah perawatan busi. Busi sangat berperan penting dalam memicu pembakaran pada mesin 2 tak. Busi yang kotor atau rusak dapat menyebabkan masalah pada pembakaran, mengurangi kinerja pada mesin. Yang keempat adalah perawatan pompa oli. Pompa oli bertanggung jawab untuk mencampur oli dan bahan bakar. Perawatan pompa oli secara berkala akan memastikan rasio campuran oli dan bahan bakar yang tepat, menjaga pelumasan mesin. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi motor bakar 2 tak. Sistem injeksi bahan bakar. Teknologi injeksi bahan bakar EFI pada mesin 2 tak menggantikan karburator, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Yang kedua adalah mesin ramah lingkungan. Pengembangan teknologi mesin 2 tak berfokus pada pengurangan emisi, menciptakan mesin yang ramah lingkungan. Presentasi dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gentlemen, may I have your
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fikriansa dari tab A dengan NPM 2314071033. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 4 tak diesel. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang motor 4 tak diesel. Yang pertama adalah pengenalan motor 4 tak diesel. Motor 4 tak diesel merupakan jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan siklus 4 langkah untuk menghasilkan tenaga. Mesin ini dikenal karena efisiensi bahan bakarnya yang tinggi dan torsi yang kuat, membuat ideal untuk berbagai aplikasi mulai dari kendaraan berat hingga pembangkit listrik. Berikutnya adalah sejarah motor 4 tak. Sejarah motor 4 tak diesel dimulai pada akhir abad ke-19 dengan penemuan Rudolf Diesel. Mesin ini kemudian menjadi populer pada awal abad ke-20 dan telah mengalami berbagai perkembangan hingga saat ini. Pada tahun 1892, Rudolf Diesel mematenkan mesin yang menggunakan pembakaran sendiri untuk menggerakkan piston. Dilanjutkan pada tahun 1900, mesin diesel pertama diproduksi secara komersial. Pada 1920-an, mesin diesel mulai digunakan secara luas dalam kendaraan berat, kapal laut, dan industri lainnya. Hingga pada 1930-an, perkembangan teknologi baru membawa efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih besar. Pada saat ini, mesin diesel modern menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan performa dan ramah lingkungan. Selanjutnya, prinsip kerja motor 4 tak diesel. Motor 4 tak diesel bekerja berdasarkan siklus 4 langkah yang meliputi langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Siklus ini menghasilkan tenaga dengan memanfaatkan pembakaran bahan bakar diesel yang dikompresi. Yang pertama, langkah hisap. Udara segar dihisap ke dalam silinder melalui katup hisap. Yang kedua, langkah kompresi. Piston bergerak naik mengompresi udara hingga temperatur dan tekanan tinggi. Yang ketiga, langkah pembakaran. Bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder dan terbakar spontan akibat panas dan tekanan air tinggi. Yang keempat, langkah buang. Piston bergerak turun mendorong gas sisa hasil pembakaran keluar melalui katup buang. Berikutnya adalah langkah-langkah kerja motor 4 tak diesel. Motor 4 tak diesel memiliki 4 langkah utama dalam siklus kerjanya. Yang pertama, langkah hisap, kedua, langkah kompresi, ketiga, langkah pembakaran, dan yang keempat adalah langkah buang. Setiap langkah melibatkan gerakan piston dan katup yang presisi. Yang pertama, langkah hisap. Katup dihisap terbuka, piston bergerak turun dan udara segar masuk ke dalam silinder. Lalu dilanjutkan dengan langkah kompresi. Katup hisap tertutup, piston bergerak naik, dan udara dikompresi hingga tekanan dan temperatur tinggi. Yang ketiga, langkah pembakaran. Bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder yang sudah panas dan terbakar spontan. Yang terakhir adalah langkah buang. Pada langkah buang terjadi pada katup buang terbuka, piston bergerak naik, dan gas sisa hasil pembakaran didorong keluar. Selanjutnya adalah komponen utama motor 4 tak diesel. Motor 4 diesel terdiri dari berbagai komponen penting yang bekerja sama untuk menghasilkan tenaga. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang dalam siklus kerja mesin. Yang pertama, silinder. Ruang tertutup di mana pembakaran terjadi. Yang kedua adalah piston. Piston adalah bagian yang bergerak naik turun di dalam silinder, mengubah tekanan menjadi gerakan linear. Selanjutnya adalah katup. Katup merupakan komponen yang membuka dan menutup aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Selanjutnya adalah crankshaft, poros yang mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi.
Selanjutnya adalah kelebihan motor 4 tak diesel. Motor 4 tak diesel menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan jenis mesin lainnya, membuat menjadi paling pilihan populer dalam berbagai aplikasi. Yang pertama adalah efisiensi bahan bakar. Motor diesel lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan mesin bensin, menghasilkan tenaga yang lebih besar dengan bahan bakar yang lebih sedikit. Yang kedua adalah torsi tinggi. Mesin diesel menghasilkan torsi yang kuat, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar seperti kendaraan berat dan peralatan konstruksi. Yang terakhir adalah daya tahan tinggi. Mesin diesel cenderung lebih kuat dan tahan lama dibandingkan mesin bensin, dengan masa pakai yang lebih panjang. Selanjutnya adalah kekurangan motor 4 tak diesel. Meskipun memiliki banyak keunggulan, motor 4 tak diesel juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah emisi gas buang. Motor diesel menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin, termasuk partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya adalah bising. Mesin diesel cenderung lebih bising daripada mesin bensin yang dapat menjadi masalah di daerah pemukiman. Harga lebih tinggi. Berikutnya adalah harganya. Motor diesel umumnya lebih mahal dibandingkan mesin bensin, baik dalam pembelian maupun perawatan. Yang keempat adalah pemanasan lambat. Motor diesel membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai suhu operasinya dibandingkan dengan mesin bensin. Selanjutnya adalah aplikasi motor 4 tak diesel. Motor 4 tak diesel digunakan secara luas dalam berbagai bidang, memanfaatkan keunggulan dalam efisiensi dan tenaga, seperti di kendaraan berat, yaitu ada pada bus, truk, dan kendaraan off-road. Pada kapal laut, ada pada kapal kargo, kapal pesiar, dan kapal perang. Ada juga pada pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik skala besar dan skala kecil. Dalam peralatan konstruksi, ada pada mesin ekskavator, kren, dan bulldozer. Selanjutnya adalah perawatan motor 4 tak diesel. Perawatan rutin sangat penting untuk menjaga performa dan masa pakai motor 4 tak diesel. Perawatan yang tepat dapat mencegah masalah serius dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang pertama, perawatan yang penting adalah pergantian oli. Pergantian oli secara berkala membantu melumasi bagian-bagian mesin dan mencegah keausan. Yang kedua adalah pemeriksaan filter. Pemeriksaan dan pergantian filter udara, bahan bakar, dan oli secara rutin membantu menjaga kebersihan mesin. Yang ketiga adalah pembersihan. Pembersihan komponen mesin secara berkala membantu mencegah penumpukan kotoran dan karat. Yang keempat adalah tuning. Penyetelan mesin secara berkala membantu memastikan performa optimal dan efisiensi bahan bakar. Adalah kesimpulan. Motor 4 tak diesel telah terbukti sebagai mesin yang handal dan efisien. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip kerja, komponen, dan perawatan, motor diesel dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi. Baiklah, itulah presentasi dari saya tentang motor bakar 4 tak diesel. Saya Muhammad Iqbal Fikriansyah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fikriansyah dengan NPM 2314071033 dari TEP A. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Sistem Penyaluran Bahan Bakar Bensin dan Solar. Sistem penyaluran bahan bakar merupakan proses penting dalam industri otomotif. Mekanisme ini memastikan aliran bahan bakar yang stabil dan efisien ke mesin kendaraan. Pengenalan sistem penyaluran bahan bakar bensin. Komponen utama: 1 tangki bahan bakar, 1 pompa bahan bakar, 1 filter bahan bakar, 1 rel bahan bakar, 1 injektor bahan bakar.
Nah, berikutnya adalah cara kerja. Pompa bahan bakar memompa bensin dari tangki ke injektor melalui rel bahan bakar. Injektor menyemprotkan bensin ke ruang bahan bakar bensin. Berikutnya, langkah kerja sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama, bahan bakar dari tangki mengalir ke pompa bahan bakar. Yang kedua, pompa bahan bakar meningkatkan tekanan bahan bakar. Nah, yang ketiga, bahan bakar melewati filter untuk membersihkan kotoran. Yang keempat, bahan bakar disalurkan ke injektor melalui rel bahan bakar. Yang kelima, ada injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar bensin. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem penyaluran bahan bakar bensin. Nah, kelebihannya itu lebih efisien, bahan bakar yang lebih baik, dan emisi gas buang yang lebih rendah. Yang kedua, kekurangan, biaya perawatan yang lebih tinggi dan resiko kebocoran bahan bakar yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah sistem penyaluran bahan bakar solar. Nah, sistem penyaluran bahan bakar solar ada tangki bahan bakar, yaitu menampung solar dan dilengkapi dengan filter untuk menyaring kotoran. Selanjutnya adalah pompa bahan bakar, yaitu memompa solar ke injektor melalui jalur pipa yang terhubung. Injektor bahan bakar menyemprotkan solar ke ruang bahan bakar bensin dalam jumlah yang terukur. Nah, langkah kerja sistem penyaluran bahan bakar solar. Yang pertama, solar ditarik dari tangki bahan bakar oleh pompa bahan bakar. Langkah kedua, solar disaring filter bahan bakar untuk menghilangkan kotoran. Yang ketiga, solar disalurkan ke injektor bahan bakar melalui jalur pipa. Yang keempat, injektor menyemprotkan solar ke ruang bakar pada tekanan tinggi. Nah, pada mesin solar ada yang namanya pompa Bosch-Pump. Nah, Bosch-Pump adalah sistem kerja pada pompa injeksi bahan bakar diesel yang digunakan untuk mengatur penyaluran bahan bakar ke ruang bakar pada mesin diesel. Sistem ini berfungsi mengontrol jumlah bahan bakar yang diinjeksikan dan kapan bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder berdasarkan timing mesin. Pompa Bosch secara umum digunakan pada sistem injeksi mekanis dan telah menjadi salah satu teknologi penting dalam mesin diesel sebelum berkembangnya sistem injeksi elektronik. Seperti common rail, terdapat dua jenis pompa injeksi Bosch yang populer. Yang pertama ada inline pump. Pada tipe ini, setiap silinder mesin memiliki piston pompa sendiri yang terhubung langsung dengan silinder tersebut. Pompa jenis ini banyak digunakan pada mesin diesel berukuran besar seperti pada kendaraan komersial. Yang kedua, distributor pump, V-pump. Pompa ini memiliki satu piston yang bertugas mengalirkan bahan bakar ke semua silinder dengan cara mendistribusikannya. Pompa distributor lebih ringkas dan banyak digunakan pada mesin diesel, kendaraan ringan. Sistem Bosch-Pump meningkatkan tekanan bahan bakar sebelum disalurkan ke injektor yang kemudian menyemprotkan bahan bakar dengan sangat halus ke dalam ruang bakar untuk dicampurkan dengan udara dan menghasilkan pembakaran. Selain Bosch-Pump, terdapat beberapa jenis pompa injeksi dan sistem penyaluran bahan bakar lainnya yang umum digunakan dalam mesin diesel. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Pompa injeksi Denso. Pompa injeksi Denso common rail. Denso juga mengembangkan sistem injeksi common rail yang banyak digunakan pada mesin diesel modern.
Sistem ini memungkinkan injeksi bahan bakar pada tekanan tinggi dan secara presisi. Yang kedua ada pompa injeksi CAV. Lucas CAV merupakan jenis pompa injeksi yang digunakan terutama pada mesin diesel yang lebih tua. CAV memiliki desain yang efisien dan banyak digunakan pada truk dan kendaraan komersial. Pompa injeksi Sexel. Sexel adalah merek yang terkenal dalam sistem injeksi bahan bakar diesel, sering digunakan pada kendaraan berat dan truk. Sexel menawarkan pompa injeksi tipe inline dan distributor. Selanjutnya adalah pompa injeksi rotasi. Rotasi pump tipe ini memiliki rotar yang berputar dan dapat mengalirkan bahan bakar ke injektor. Pompa ini digunakan pada mesin diesel dengan kapasitas kecil hingga menengah. Yang selanjutnya adalah sistem common rail. Common rail direct fuel injection CRDI. Sistem ini menggunakan rel yang menyimpan bahan bakar pada tekanan tinggi untuk disuplai ke injektor. Ini memberikan kontrol yang lebih baik terhadap waktu dan jumlah injeksi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Selanjutnya adalah pompa injeksi elektronik. Dengan kemajuan teknologi, banyak mesin diesel modern menggunakan pompa injeksi yang dikendalikan secara elektronik untuk meningkatkan presisi dan efisiensi. Berikutnya, sistem injeksi piezoelektrik. Sistem ini menggunakan aktuator piezoelektrik untuk mengontrol injeksi bahan bakar dengan sangat presisi, memungkinkan injeksi multi tahapan dan meningkatkan efisiensi pembakaran. 8. Pompa bahan bakar mekanis. Umumnya digunakan dalam mesin yang lebih tua. Pompa ini berfungsi untuk menarik bahan bakar dari tangki ke sistem injeksi tanpa menggunakan tekanan fisik. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sistem penyaluran bahan bakar diesel solar. Nah, kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama adalah efisiensi energi yang tinggi. Nah, mesin diesel umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan mesin bensin, sehingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan jumlah bahan bakar yang sama. Mesin diesel memiliki torsi yang tinggi. Mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih tinggi pada putaran rendah, membuatnya ideal untuk kendaraan berat dan aplikasi industri. Nah, yang ketiga adalah durabilitasnya nih. Mesin diesel biasanya dirancang untuk daya tahan yang lebih baik dengan komponen yang lebih kuat untuk menangani tekanan tinggi, sehingga memiliki umur pakai yang lebih lama, jadi lebih awet ya. Selanjutnya adalah kualitas bahan bakar. Solar memiliki titik nyala yang lebih tinggi dan kurang mudah terbakar dibandingkan bensin, yang meningkatkan keselamatan dalam penyimpanan dan penanganan. Nah, yang kelima adalah pengurangan emisi CO2. Meskipun diesel memiliki emisi NOx dan partikel yang lebih tinggi, emisi CO2 per unit energi yang dihasilkan cenderung lebih rendah dibandingkan bensin. Nah, kita beralih ke kekurangan. Kekurangannya adalah 1. Emisi NOx dan partikulat. Mesin diesel cenderung menghasilkan emisi nitrogen oksida (NOx) dan partikel halus yang lebih tinggi, yang dapat berkontribusi pada polusi udara dan masalah kesehatan. Yang kedua adalah bising dan getaran. Mesin diesel seringkali lebih bising dan menghasilkan getaran yang lebih besar dibandingkan mesin bensin, yang dapat mengurangi kenyamanan berkendara. Selanjutnya adalah biaya perawatan yang tinggi. Meskipun mesin diesel lebih tahan lama, perawatan dan suku cadang bisa lebih mahal daripada mesin bensin, terutama untuk sistem injeksi dan turbocharge. Nah, yang keempat adalah responsif yang lebih rendah. Mesin diesel biasanya kurang responsif pada akselerasi dibandingkan mesin bensin karena karakteristik pembakaran yang berbeda. 5. Keterbatasan bahan bakar. Bahan bakar solar mungkin tidak tersedia di semua tempat, dan beberapa lokasi mungkin memiliki kualitas bahan bakar yang bervariasi, yang dapat mempengaruhi kinerja mesin. Secara keseluruhan, sistem penyaluran bahan bakar diesel solar memiliki banyak kelebihan, terutama dalam efisiensi, daya tahan, tetapi juga menghadapi tantangan terkait emisi dan biaya perawatan yang lebih mahal.
Selanjutnya adalah perbandingan sistem pembakaran bensin dan solar. Nah, jika di bensin, penyaluran memiliki kelebihan dalam responsivitas dan kehalusan akselerasi, serta menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah, membuatnya lebih nyaman untuk kendaraan penumpang. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu efisiensi energi yang lebih rendah dibandingkan dengan diesel, serta menghasilkan emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC) yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan tantangan dalam hal kualitas udara dan keberlanjutan. Nah, pada sistem penyaluran bahan bakar solar, di sisi lain menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan torsi lebih baik pada putaran rendah, menjadikannya ideal untuk kendaraan berat dan aplikasi industri. Durabilitas mesin diesel yang lebih baik juga menjadikan nilai tambah, tetapi kekurangan dari sistem ini termasuk emisi nitrogen oksida, yaitu NOx, dan partikel yang lebih tinggi, serta biaya perawatan dan suku cadang yang cenderung lebih mahal yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Jadi, kesimpulannya adalah pemilihan antara sistem penyaluran bahan bakar bensin atau solar sangat tergantung pada kebutuhan pengguna, jenis kendaraan, dan aplikasi yang diinginkan. Kendaraan yang memerlukan efisiensi tinggi dan daya tahan seperti truk dan kendaraan berat lebih cocok menggunakan sistem solar. Nah, sementara kendaraan penumpang yang memerlukan responsivitas tinggi dan performa halus lebih sering menggunakan bahan bakar bensin. Dalam perkembangan teknologi, kedua sistem terus mengalami inovasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi emisi, dan memenuhi standar lingkungan yang ketat. Baiklah, terima kasih. Itu adalah presentasi saya tentang penyaluran pembakaran bahan bakar bensin dan solar. Saya Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fikriansa dengan NPM 2314071033 dari tab A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem kelistrikan dan sistem pendinginan. Yang pertama ada sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan adalah jaringan yang menyediakan energi listrik untuk menggerakkan perangkat atau sistem. Ini bisa melibatkan sumber daya seperti baterai atau generator yang mengalirkan listrik ke perangkat seperti lampu, motor, atau sistem komputer. Fungsi sistem ini memastikan bahwa perangkat elektronik mendapatkan daya untuk beroperasi dan mengatur distribusi listrik ke berbagai bagian sistem dengan aman. Komponen utama sistem kelistrikan. Sumber daya seperti baterai atau alternator dalam kendaraan yang menghasilkan listrik, penghantar, kabel yang mengalirkan listrik dari sumber komponen yang membutuhkan daya. Selanjutnya ada pengontrol, saklar, dan sekring untuk mengendalikan aliran listrik dan mencegah arus berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya beban. Komponen yang menggunakan listrik seperti lampu, motor listrik, atau perangkat lain. Proteksi, ada fuse sekring dan sirkuit breakers yang melindungi sistem dari lonjakan arus yang berlebih.
Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem kelistrikan. Yang pertama ada AC, alternating current, digunakan dalam jaringan listrik umum di rumah atau kantor. Arusnya bolak-balik dan dapat ditransmisikan dengan lebih efisien dalam jarak jauh. Berikutnya adalah DC, direct current. Listrik yang mengalir satu arah biasanya digunakan pada perangkat dengan baterai atau panel surya. Selanjutnya adalah hybrid, sistem yang menggabungkan AC dan DC untuk aplikasi tertentu, seperti pada kendaraan listrik yang menggunakan DC dari baterai dan AC untuk beberapa komponen. Selanjutnya adalah fungsi sistem kelistrikan dalam kendaraan. Sistem kelistrikan dalam kendaraan mengatur banyak fungsi penting seperti menyalakan mesin melalui starter, menjalankan lampu, klakson, sistem pendinginan, dan memberi daya pada perangkat hiburan seperti radio, layar monitor. Ini juga penting untuk keselamatan karena mengendalikan sistem seperti ABS, anti-lock braking system. Selanjutnya kita beralih ke sistem pendinginan. Sistem ini bertujuan untuk mengontrol suhu komponen-komponen yang bekerja, terutama pada mesin atau perangkat elektronik. Suhu yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kerusakan serius atau menurunkan kinerja sistem. Pendinginan sangat penting untuk menjaga suhu tetap stabil. Fungsi utama membuang panas yang dihasilkan oleh mesin atau perangkat selama operasi, sehingga mencegah overheat dan kerusakan. Selanjutnya adalah komponen utama sistem pendinginan. Yang pertama ada radiator, merupakan komponen yang menyerap panas dari cairan pendingin dan membuangnya ke udara melalui sirip pendingin. Berikutnya pompa air. Pompa air ini bertugas untuk mengalirkan cairan pendingin melalui mesin dan radiator. Berikutnya adalah kipas. Kipas ini berfungsi untuk membantu dalam proses pendinginan dengan mendorong udara ke dalam radiator. Berikutnya adalah termostat. Termostat merupakan sensor suhu yang mengatur kapan cairan pendingin dialirkan ke radiator berdasarkan suhu mesin. Berikutnya coolant. Cairan pendingin. Cairan ini khusus yang membawa panas dari mesin ke radiator agar menjadi dingin. Berikutnya adalah jenis-jenis sistem pendinginan. Yang pertama ada pendinginan cair. Sistem yang paling umum di mobil menggunakan cairan pendingin yang dipompa ke seluruh sistem untuk mengangkut panas dari mesin. Yang kedua ada pendinginan udara. Lebih sederhana, digunakan di beberapa mesin kecil seperti sepeda, motor, atau generator portable. Panas dibuang langsung ke udara tanpa bantuan cairan. Berikutnya, sistem pendinginan dalam kendaraan. Fungsi sistem pendinginan dalam kendaraan. Sistem ini menjaga suhu agar tidak terlalu panas jika suhu mesin terlalu tinggi. Dapat menyebabkan mesin rusak, memengaruhi efisiensi bahan bakar, dan memperpendek umur mesin. Yang kedua ada proses pendinginan. Cairan pendingin menyerap panas dari mesin mengalir ke radiator dan di radiator panas dibuang ke udara melalui sirip dan kipas. Selanjutnya adalah perbedaan sistem kelistrikan dan pendinginan. Sistem kelistrikan menyediakan daya listrik untuk mengoperasikan perangkat elektronik dan mekanik. Selanjutnya adalah sistem pendinginan. Fokus pada mengontrol dan menjaga suhu operasi agar tidak terjadi overheat.
Kedua, sistem ini sering bekerja bersamaan, misalnya dalam kendaraan, di mana sistem kelistrikan mengoperasikan kipas radiator yang merupakan bagian dari sistem pendinginan. Ya, terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem kelistrikan penting untuk menjaga fungsi komponen elektronik dan mekanik. Sistem pendinginan vital untuk menjaga mesin dan komponen tetap beroperasi dalam suhu yang aman. Keduanya memainkan peran yang saling mendukung dalam menjaga performa optimal mesin dan perangkat, terutama dalam aplikasi yang melibatkan kendaraan atau mesin besar. Sekian presentasi dari saya tentang kelistrikan dan pendinginan. Saya Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fikriansa dengan NPM 2314071033 dari TEP A. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem transmisi dan pelumasan. Yang pertama, sistem transmisi kendaraan adalah serangkaian komponen mekanis yang berfungsi untuk mentransfer tanpa tenaga dari mesin ke roda penggerak. Sistem ini memungkinkan kendaraan untuk mengubah kecepatan dan torsi sesuai dengan kebutuhan pengendara dan kondisi jalan. Transmisi bekerja dengan mengatur rasio gigi yang berbeda, memungkinkan mesin untuk beroperasi pada rentang kecepatan yang diefisien sambil memberikan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan pada berbagai kecepatan. Selanjutnya adalah fungsi sistem transmisi. Yang pertama adalah mengatur kecepatan kendaraan. Ini memungkinkan perubahan kecepatan sesuai kebutuhan, lalu menyesuaikan output mesin dengan kondisi jalan. Yang kedua, mengoptimalkan torsi. Meningkatkan atau mengurangi torsi sesuai kebutuhan, membantu kendaraan mengatasi beban berat atau tanjakan. Nah, yang ketiga, efisiensi penggunaan bahan bakar memungkinkan mesin beroperasi pada rentan RPM yang efisien. Selanjutnya, mengurangi konsumsi bahan bakar pada kecepatan tinggi. Nah, yang keempat ada kontrol arah penggerak. Memungkinkan kendaraan bergerak maju atau mundur. Mengatur perpindahan gigi untuk manuver yang berbeda. Nah, selanjutnya ada transmisi manual dan otomatis. Transmisi manual adalah sistem perpindahan tenaga pada kendaraan yang memungkinkan pengemudi untuk mengontrol secara langsung proses perpindahan gigi. Dalam sistem ini, pengemudi bertanggung jawab untuk memilih rasio gigi yang tepat untuk menggunakan tuas pemindah gigi dan mengoperasikan pedal kopling untuk memutus dan menyambung aliran tenaga dari mesin ke roda penggerak. Transmisi manual terdiri dari komponen utama seperti kopling, gearbox dengan roda gigi yang dapat digeser dan mekanisme sinkronisasi. Sistem ini dikenal karena memberikan kontrol yang lebih presisi kepada pengemudi, efisiensi bahan bakar yang lebih baik pada kondisi tertentu, dan umumnya lebih ringan serta lebih sederhana dalam hal perawatan dibandingkan dengan sistem transmisi lainnya. Selanjutnya adalah transmisi manual dan otomatis. Di sisi lain, transmisi otomatis adalah sistem yang melakukan perpindahan gigi secara otomatis tanpa intervensi langsung dari pengemudi. Sistem ini menggunakan kombinasi komponen mekanis, hidraulis,
dan elektronik. Untuk menentukan waktu yang tepat untuk perpindahan gigi berdasarkan kecepatan kendaraan, beban mesin, dan faktor-faktor lainnya. Transmisi otomatis menawarkan kenyamanan yang lebih tinggi, meskipun tradisionalnya kurang efisien dibandingkan transmisi manual. Kemajuan teknologi telah meningkatkan efisiensi transmisi secara otomatis secara signifikan, membuatnya menjadi pilihan populer untuk berbagai jenis kendaraan modern saat ini. Nah, selanjutnya adalah cara kerja sistem transmisi. Sistem transmisi bekerja dengan mengatur dan mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak kendaraan melalui serangkai komponen yang sering terhubung. Proses dimulai ketika tenaga dari mesin diteruskan ke flywheel yang kemudian terhubung dengan kopling pada transmisi manual atau torque convert pada transmisi otomatis. Komponen ini berperan dalam memutus atau menyambung aliran tenaga ke gearbox. Di dalam gearbox, roda gigi dengan berbagai ukuran berinteraksi untuk menghasilkan rasio gigi yang berbeda, mengubah kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan. Nah, pada transmisi manual, pengemudi mengoperasikan tuah pemindah gigi dan pedal kopling untuk memilih rasio yang diinginkan. Sementara pada transmisi otomatis, proses ini dikendalikan oleh sistem hidraulis dan elektronik. Setelah melalui gearbox, tenaga diteruskan melalui drive shaft ke diferensial yang membagi tenaga ke roda penggerak dan memungkinkan roda untuk berputar pada kecepatan yang berbeda saat berbelok. Keseluruhan proses ini memungkinkan kendaraan untuk bergerak efisien pada berbagai kecepatan dan kondisi jalan, sambil menjaga mesin beroperasi dalam rentan kecepatan yang optimal. Kita beralih kepada komponen-komponen utama sistem transmisi. Nah, pada sistem transmisi ada beberapa komponen seperti kopling untuk transmisi manual, torque convert untuk transmisi otomatis, gearbox, roda gigi, poros input, poros output, mekanisme sinkronisasi untuk transmisi manual, pinetary gear set untuk transmisi otomatis, sistem hidraulis untuk transmisi otomatis, drive shaft atau popular shaft. Selanjutnya universal joint, ada diferensial, ada axle shaft, ada bantalan atau bearing, seal dan gasket, minyak transmisi, filter transmisi, sistem pendingin transmisi, tuah pemindah gigi gear shift lever, kabel atau linkage pemindah gigi, unit kontrol elektronik ECU transmisi, sensor-sensor kecepatan, posisi gigi, suhu dan lain-lain, solenoid untuk transmisi otomatis, pompa minyak transmisi untuk transmisi otomatis, rumah transmisi, transmission case. Dan terakhir ada mounting transmisi. Nah, selanjutnya adalah sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah mekanisme yang digunakan untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak dengan tujuan utama mengurangi gesekan antara komponen-komponen tersebut. Pelumasan dilakukan dengan menggunakan cairan pelumas, biasanya minyak yang berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk memisahkan permukaan logam yang saling bersentuhan. Selain mengurangi gesekan dan keausan, sistem pelumasan juga membantu mendinginkan mesin dengan menyerap panas dari bagian-bagian yang bergerak, serta menjaga agar oli tetap bersih dari kotoran dan partikel yang dapat merusak mesin. Selanjutnya adalah fungsi sistem pelumasan. Berikut adalah fungsi utama sistem pelumasan. Yang pertama adalah mengurangi gesekan. Sistem pelumasan membantu mengurangi gesekan antara bagian-bagian mesin yang bergerak seperti piston, poros engkol, dan bearing. Nah, yang kedua adalah mengurangi panas. Oli pelumas menyerap panas yang dihasilkan oleh gesekan di dalam mesin sehingga mencegah overheating. Yang ketiga, membersihkan mesin. Sistem pelumasan menggunakan filter oli
untuk membersihkan partikel kotoran debu dan kontaminan lainnya dari oli pelumas. Yang terakhir adalah mencegah karat dan korosi. Oli pelumas membentuk lapisan pelindung di permukaan logam mesin. Ini melindungi bagian-bagian mesin dari karat dan korosi. Nah, selanjutnya adalah cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama adalah pengambilan oli. Saat mesin dihidupkan, pompa oli menghisap oli dari bak oli. Selanjutnya penyaringan oli kemudian melalui filter oli untuk membersihkannya dari partikel-partikel kotoran. Selanjutnya distribusi. Oli yang telah disaring kemudian dialirkan melalui selang-selang ke berbagai bagian mesin yang membutuhkan pelumasan seperti kruk as, poros, dan katup-katup mesin. Setelah terjadinya distribusi maka akan terjadinya penyebaran melalui jalur oli. Nah, kemudian dieksplorasi melalui jalur oli gallery ke dalam blok mesin. Setelahnya adalah penyemprotan. Beberapa oli juga disemprotkan oleh semprotan oil jet ke piston dan connection rod. Setelah dilakukannya itu, maka akan terjadinya pengembalian. Sisa oli yang tidak terpakai kembali ke bak oli melalui saluran pengembalian. Selanjutnya adalah cara merawat sistem pelumasan. Yang pertama, periksa level oli setidaknya sebulan sekali atau sebulan perjalanan jauh. Yang kedua, ganti oli sesuai jadwal, ada yang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekali. Yang ketiga, ganti filter oli bersamaan dengan pergantian oli mesin. Yang keempat, hindari penggunaan RPM tinggi saat mesin masih dingin. Jadi kalau mesin tuh lagi dingin jangan langsung naik gigi tinggi ya, gitu. Yang terakhir adalah penyebab kerusakan. Sistem pelumasan mesin dapat mengalami kerusakan akibat berbagai faktor yang saling terkait. Kelalaian dalam perawatan rutin seperti penundaan penggantian oli dan filter menjadi penyebab utama masalah. Penggunaan oli yang tidak sesuai spesifikasi atau kualitas rendah dapat mempercepat keausan komponen mesin. Kontaminasi oli oleh kotoran air atau bahan bakar juga berpotensi merusak sistem pelumasan. Overheating mesin sering kali mengakibatkan kerusakan pada komponen sistem pelumasan termasuk seal dan gasket. Pengoperasian kendaraan dengan level oli yang terlalu rendah dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin. Kebocoran oli yang diabaikan, baik secara seal yang aus atau komponen yang longgar, mengurangi efektivitas pelumasan. Penggunaan mesin yang berlebihan seperti sering mengoperasikan pada RPM tinggi atau beban berat tanpa istirahat dapat mempercepat keausan. Selain itu, kegagalan komponen terkait seperti pompa oli atau sensor tekanan oli juga dapat mengganggu fungsi sistem pelumasan. Faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang dapat mengganggu fungsi sistem pelumasan atau menambah juga berkontribusi pada kerusakan sistem pelumasan. Pemahaman tentang faktor-faktor ini dan tindakan pencegahan yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan umur panjang sistem pelumasan mesin. Baiklah, saya Muhammad Iqbal Fikriansah. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan kata-kata yang saya lontarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.